Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal. Tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik, dan sebagainya. Lawan! Ya, lawan! Saudara, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan terus. Publik kembali dikejutkan oleh sebuah pengakuan yang tak terduga. Di tengah meredupnya berbagai polemik lama, tiba-tiba muncul sosok yang mengaku sebagai pembuat ijazah palsu. Dalam pernyataan terbuka yang beredar luas di berbagai platform, pelaku secara gamblang membongkar praktik yang selama ini jarang tersentuh secara terang-terangan. Bukan sekedar klaim kosong, pelaku bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembuatan ijazah tersebut dilakukan. Ia menyebut bahwa bahan yang digunakan bukanlah bahan sembarangan. Justru sebaliknya, bahan yang dipakai diklaim identik dengan yang digunakan oleh lembaga pendidikan resmi, mulai dari jenis kertas, tekstur, hingga teknik pencetakan yang sulit dibedakan oleh mata awam. Pengakuan ini sontak memicu gelombang reaksi dari publik. Banyak yang terkejut, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kembali berbagai dokumen yang selama ini dianggap sah tanpa pernah diuji secara mendalam. Di era di mana teknologi semakin canggih, batas antara yang asli dan yang palsu seakan menjadi semakin tipis. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bila mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, Ya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterani pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain, nomor induknya. Nomor induknya saja. Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa. Nggak bisa. Validasi. Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor NIK yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Di titik inilah, perhatian publik kembali tertuju pada sejumlah isu lama yang sempat mengemuka, namun tak pernah benar-benar menemukan titik terang. Salah satunya adalah soal kejanggalan data administratif dalam dokumen pendidikan yang pernah beredar di ruang publik. Isu mengenai perbedaan nama pada nomor induk yang ketika ditelusuri justru mengarah pada nama yang berbeda kembali mencuat dan menjadi bahan perbincangan hangat. Oleh sebab itu, kalau saya sih, saya makanya nggak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun Jokowi berkuasa. Dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat, fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf kepada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa
bangsa ini mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan Jokowi mengakui. Kami tidak marah. Yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah petaka yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pandangan dari kita, bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu, bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya, itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya Abul A'la Al-Ma'arri dalam salah satu bukunya, dalam syairnya. Ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita, dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. Itu tulisan Abul A'la Al-Ma'arri. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. Spekulasi pun berkembang dengan cepat. Sebagian pihak mengaitkan temuan tersebut dengan berbagai dugaan yang selama ini beredar, sementara yang lain memilih untuk bersikap lebih hati-hati. Mereka menilai bahwa informasi semacam ini tidak bisa hanya didasarkan pada potongan data yang belum diverifikasi secara menyeluruh. Para pengamat hukum dan pendidikan pun mulai angkat bicara. Mereka mengingatkan bahwa persoalan keaslian dokumen bukanlah hal sepele. Dibutuhkan audit forensik, klarifikasi dari institusi terkait, serta proses hukum yang transparan untuk memastikan kebenaran yang sesungguhnya. Tanpa itu semua, publik hanya akan terus terjebak dalam pusaran opini dan asumsi. Kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada impor, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi, dan memang faktanya saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong, apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan? Kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua. Tadi pendekatan objektif, yang kedua pendekatan subjektif. Sebenarnya pendekatan subjektif ini kekisuran bisa selesai dengan subjektivitas seorang Joko Widodo, manakala dia punya sikap kebangsaan, kenegarawanan. Melihat persoalan ini lebih besar dan aspek hukum bisa dikesampingkan karena ada persoalan moral, kepercayaan publik. Tidak mau anak bangsa teradu domba dengan persoalan ini. Kenapa? Karena kalau proses hukum akan ada banding kasasi, ini lama. Proses itu sederhana. Subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan selesai. Dan karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah legasi yang dia merasa sudah berbakti pada rakyatnya selama 10 tahun. Ingat, 10 tahun itu hilang hanya karena dia memenjarakan rakyat. Dan terakhir, apakah dengan memenjarakan rakyatnya urusan ini selesai? Ada presiden, Bambang Trimulyono dan Gus Dur sudah dipenjara, tapi apakah orang tidak bertanya ijazah asli? Mohon maaf, ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya, selesai, bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri. Memang ini mungkin jalan Tuhan lah, ya kan. Tiba-tiba saya dipertemukan sama Bung Refli tadi, sedikit berbincang mengenai memperkenalkan bahasa ini Yulianto, yang salah satu nama disebut tim Jakarta. Saya bilang gitu. Kaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang kemudian diduga palsu, itu memang menarik karena waktu itu Bung Bitor ngajakin saya bertemu di tempatnya Mas Eros di GBN, Eros Jarot. Begitu ketemu langsung ditanya, Mas Eros, capek-capek kita cari pembuat ijazah palsu, ternyata Yulianto. Nah, gitu. Bener gak itu, Pak? Iya. Waduh, langsung saya enggak gitu karena saya posisi 2012. Iya. 2012 saya ketua Komisi Informasi. Ya, halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral.
Teman-teman, kali ini kita akan membedah isu panas dan tentunya sebelum kita membahas jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari channel kita. Saat ini teman-teman, ruang publik kita kembali diguncang oleh sebuah isu lama yang mencuat kembali dengan babak baru yang sangat mengejutkan. Apalagi kalau bukan polemik seputar kasus hijab Presiden Joko Widodo, di mana isu ini bukan sekedar urusan lembaran kertas sobat politik, ya di mana teman-teman, melainkan menyangkut moral, kepercayaan publik dan bagaimana masa depan hukum di Indonesia dipertaruhkan. Ya teman-teman, mari kita bedah beberapa keganjalan menarik yang belakangan ini menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Yang pertama teman-teman, adanya pernyataan Rektor UGM yang membingungkan. Pihak Universitas Gadjah Mada memang sempat turun tangan untuk memberikan klarifikasi, ya namun alih-alih meredakan suasana teman-teman, pernyataan tersebut justru dinilai melahirkan keganjalan baru. Ya, adanya intervensi penyebutan gelar antara sarjana muda dengan klaim sarjana kehutanan yang selama ini dipahami publik. Ya teman-teman, hal inilah yang membuat publik berspekulasi bahwa skenario komunikasi yang membangun belum sepenuhnya matang atau disepakati bersama. Yang menjadi poin kedua, adanya momen reuni yang dianggap settingan. Nah, di mana sorotan juga tertuju pada momen reuni sekelas beberapa waktu lalu. Secara logika teman-teman, kita melihat reuni biasanya dihadiri oleh alumni dari berbagai daerah secara berpisah. Ya, namun yang terlihat justru mereka datang bersamaan menggunakan satu bus dan mengenakan seragam yang sama persis. Ya, ini pola seperti membuat banyak pihak menilai bahwa acara tersebut terasa seperti kegiatan yang sudah dikondisikan sejak awal. Yang ketiga teman-teman, adanya akurasi data vs keraguan penegakan hukum di Indonesia. Ya, di sisi lain teman-teman, tim investigasi seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo telah mengumpulkan data dari administrasi dari pendaftaran Pilpres 2014 sampai 2019. Logikanya data KPU seharusnya valid, namun seketika ada pertanyaan yang mencolok. Publik mempertanyakan mengapa institusi penegak hukum seolah enggan mengusut tuntas masalah ini secara transparan. Ya, apakah karena hukum kita saat ini masih di bawah bayang-bayang kekuasaan lama? Ya teman-teman semua sobat politik, ada beberapa pandangan menarik yang menyebutkan bahwa kerusuhan ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan secara objektif namun subjektif. Ya, sederhananya teman-teman, cukup tunjukkan ijazah yang asli ke depan publik secara terbuka, maka semua perkara akan selesai. Ya teman-teman, yang menjadi pertanyaan dari masyarakat yang banyak saat ini, mengapa harus memilih jalur hukum yang rumit atau bahkan memenjarakan rakyat yang bertanya jika esensi masalahnya hanya pembuktian fisik? Ya, ketika urusan seperti ini tidak dilakukan, wajar jika tidak kepercayaan publik justru semakin menggelombang. Ya, adanya keterlibatan institusi pendidikan tertinggi seperti UGM ke dalam pusaran politik praktis pun sangat disayangkan. Ya, karena berpotensi merusak reputasi akademik mereka sendiri di mata masyarakat. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian menyikapi isu polemik ini? Mari kita berdiskusi bersama di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman, kita melihat ada banyak tanggapan dari netizen dan mari kita ada bersama di channel ini. Teman-teman, di sini disampaikan teman kita Payung Politik. Di sini dia berpendapat jangan sampai kiamat baru diadili, masyarakat menunggu keadilan. Antik Termul juga memberikan tanggapannya, periksa ijazah Jokowi dan buku nikah. Di sini teman-teman, Hendali yang memberikan komentar, bangga dan salut pada Bapak Dr. Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa, Fauziah dan kawan-kawan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian. Ya, Sabtu Yulian berkomentar, hati nurani Pak Mahfud datang muncul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Soeharto juga berkomentar, teman-teman, harus ada pengawasan melekat soal pendidikan, Menteri Pendidikan harus turun tangan, DPRD harus turun tangan. Disampaikan oleh Rizal, melindungilah orang-orang jujur yang Allah oleh kuasamu. Ya teman-teman, kita langsung di sini juga teman kita Will Hefri memberikan tanggapannya, seharusnya Eva Amelia menjabat sebagai rektor UGM wajiblah dicopot dirinya dari statusnya, bukan hanya rektor tapi dicopot dari status PNS-nya. Teman-teman, Sri Yuningsi memberikan komentar, jujurlah yang dikira tunggu bangsa Indonesia akan menanti kebenaran dan kejujuran sebagai wakil presiden atau presiden yang sudah menjabat sebagai pemimpin 10 tahun menjabat.
Syariful juga memberikan tanggapannya, konon rektor-rektor di seluruh Indonesia dalam tekanan istana di zaman Joko Widodo ini. Suroto juga memberikan komentar, tangkap juga yang namanya Listio Sigit, pembuat ijazah Jokowi biar jelas narasumbernya. Lilit Mursyad memberikan juga komentarnya, secepatnya diselesaikan masalah ini, bikin muak rakyat Indonesia. Hai Bapak Prabowo, apakah ada tindakan? Disampaikan oleh Titi Partiyah, semoga Allah melaknat yang telah menipu rakyat dengan memalsukan ijazahnya untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Nur Rasyah memberikan komentar, semoga selalu dalam lindungan Allah, berjuang kebenaran, amin. Disampaikan juga oleh teman kita Lukman Syahar, selawan saudaraku, kami rakyat akan sehat selalu mendukung dan mendoakan agar tetap harus diselamatkan negara ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Siti Rahayu memberikan tanggapannya, semua orang tunjukkan kekuasaan yang benar-benar, yang salah ditunjukkan, yang benar ditutupi. Apakah ini keadilan yang ada di Indonesia? Ya teman-teman, kita lanjut. Superjo berkomentar, pembela kebenaran akan merasakan manisnya perjuangan, pada air mata harus kuat, bersabarlah karena Allah tak seperti makhluk manusia yang gerada kerudung. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Baci, manusia biadab layak dihina sehina-hinanya, apalagi anaknya harus dicek ijazahnya. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini? Mari kita berdiskusi bersama di channel ini. Demikian saja cuplikan video pembahasan kita. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel ini. Salam demokrasi.